Hello guys, selamat datang di Adari Wizaki Channel. Channel yang akan membahas segala topik yang menarik untuk dibahas, mulai dari game, hobi, dan pembahasan lainnya. Pada kesempatan kali ini, gue bakal bahas tentang game Dota 2, terutama tentang DPC season tahun 2021 ya. Dimana DPC tahun ini cukup menarik untuk dibahas. Gue bakal bahas tentang 3 poin penting, yaitu yang pertama tentang hal-hal menarik dari DPC tahun 2021 gitu. Yang kedua gue bakal bahas tentang Major gitu. Dan terakhir gue bakal singgung sedikit tentang TI. Tanpa berbasa-basi langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Ya, buat pembahasan pertama gue bakal bahas tentang poin-poin penting atau hal menarik dari DPC season 2021 ini. Dimana DPC tahun ini tuh lumayan berbeda ya dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena DPC tahun ini cuma ada 2 major. Yang pertama itu 27 Maret sampai 4 April, yang kedua itu bulan Juni. Kalau nggak salah minggu-minggu awal Juni tuh. Itu major yang kedua. Terus juga di PC tahun 2021 ini nggak ada minor, tapi adanya regional league yang gantiin minor itu sendiri. Yang pertama yang akan gue bahas poin menariknya terkait di PC Point. Di PC Point sendiri seperti tahun-tahun sebelumnya akan menentukan siapa aja tim-tim yang bakal di direct invite ke TI. Jadi tim-tim itu bisa dapat divisi poin kalau mereka peringkat 5 besar di Regional League. Walaupun Valve itu nulisnya 6 besar, tapi secara fakta yang dapat divisi poin itu yang cuma yang 5 besar. Di mana peringkat 1 dapat 500, sementara peringkat 5 itu dapat 50. Divisi poin juga bisa didapetin kalau mereka masuk major dan masuk 8 besar. Jadi kalau mereka major tapi kurang dari 8 besar, mereka nggak bakal dapat divisi poin. Total divisi poin liga sendiri itu ada 1150 dan total divisi poin major itu ada 2700. Terus selanjutnya adalah poin sendiri masuknya ke tim, bukan ke pemain. Jadi kalau pemain itu keluar, poinnya tetap punya tim itu yang dapat poin. Dan kalau mereka ganti pemain, mereka dapat potongan poin gitu. Jadi nanti sistemnya itu masuk ke tim. Selanjutnya ada 2 peraturan yang ya mungkin nggak terlalu penting ya. Kayak di liga itu tim bisa forfeit maksimal 1 kali gitu. Ketika mereka forfeit 2 kali itu dianggap mengundurkan diri dari liga gitu. Ketika mereka tim yang didaftarin kurang 4 main itu mereka akan dianggap forfeit. Ketika mereka misal cuma main dengan roster utama 3 orang itu mereka dianggap forfeit gitu. Selanjutnya mengenai peraturan dasar ya. Jadi sebuah organisasi bisa mainin 2 tim di liga yang sama gitu. Tapi mereka berdua nggak bisa lolos ke TI secara bersamaan gitu. Ini udah pernah terjadi juga kayak waktu tim MVP. Itu udah lama banget itu yang tim MVP punya 2 tim. Kemudian selanjutnya yang bakal gue bahas adalah tentang peraturan transfer pemain atau pergantian pemain ya. Pertama yang bakal dibahas di sini adalah tentang ketentuan penghapusan pemain atau ketentuan pemecatan pemain gitulah intinya. Jadi tim itu bisa mengeluarkan pemain mulai dari liga itu berakhir, regional league berakhir gitu. Gue nggak tahu ini ketentuannya regional league di masing-masing region atau regional league secara keseluruhan. Soalnya kalau di masing-masing region itu selain China awal Maret itu udah kelar. Sementara China itu baru kelar minggu kedua bulan Maret itu sekitar tanggal 12-an gitu. Kalau nggak ada tiebreaker. Jadi gue nggak tahu ini setelah liga di masing-masing region atau setelah liga di Cina gitu secara resminya. Jadi mereka bisa ngeluarin pemain setelah liga berakhir sampai hari Selasa setelah major. Misalnya nih, major ini kan sampai 4 Maret itu berakhirnya tanggal Kamis. Hari Kamis lah 4 Maret. Jadi nanti setelah liga berakhir sampai tanggal 9 Maret itu hari Selasa, tim itu bisa mengeluarkan 1 atau 2 pemain sampai hari Selasa. Dengan konsekuensi mereka poinnya bakal dipotong 15%. Jadi ketika mereka ganti pemain, mereka bakal dipotong 15%. Peraturan tambahan lainnya adalah ketika mereka udah dapat slot major, kemudian mereka ganti pemain, itu pas di major mereka bisa dapat tambahan pengurangan poin atau mereka dapat penalti lain yaitu berupa pemotongan poin lagi sebesar 20% selama major. Jadi poinnya itu pertama dikurang 15% dari keseluruhan poin tim itu sendiri. Kemudian
Mereka juga hasil majornya, poin di majornya itu akan dipotong sebesar 20%. Jadi poin di majornya itu bakal dipotong 20% selain yang 15% yang tadi. Kalau mereka nggak lolos major ya mereka cuma dapat 15%-nya gitu, pemotongan 15%. Terus selanjutnya adalah peraturan tentang eh, edition pemain atau penambahan pemain gitu. Jadi tadi kan tim itu bisa ganti pemain atau remove pemain maksimal sampai hari Selasa ya setelah major. Nah, tapi mereka itu masih bisa nambah pemain sampai hari Minggu. Hari Minggu setelah hari Selasa itu. Jadi mereka punya tambahan waktu 5 hari buat nambah pemain gitu atau cari pemain baru gitu, penggantinya gitu. Di sisi lain, aturan ini juga buat menghindari ada pemain yang di-remove di waktu-waktu terakhir mendekati roster lock gitu kayak kasusnya Savage kemarin ini bahkan di Valve itu ditulis di Valve itu udah nulis sendiri bahwa ini untuk menghindari pemain yang dikeluarkan di akhir-akhir sesi mendekati roster lock tanpa ada kesempatan mencari tim baru. Jadi sebenarnya ketika ada pemain yang dikeluarkan mendekati roster lock mereka masih punya waktu 5 hari. Jadi 5 hari itu hari Selasa sampai hari Minggu tim itu udah nggak bisa remove pemain tapi mereka masih bisa cari pemain baru. Misal ketika pemain mereka masih 4, mereka masih bisa nyari pemain baru lagi. Jadi lumayan fair juga ya buat tim maupun buat pemainnya sendiri. Poin selanjutnya yang bakal dibahas adalah tentang stand-in atau substitusi. Jadi aturan Valve sendiri itu memperbolehkan satu tim memakai satu stand-in di 4 match. Jadi maksimal satu ya, satu stand-in di 4 match. Termasuk match tiebreaker di match league ya. Kehitungnya di match league itu maksimal 4 match. Kayak kemarin Boom itu kan pakai 2 match pakai stand-in si Savage. Kemudian Hoyo itu 3 match atau 4 match itu pakai stand-in. Terus kemudian misal di major mereka pakai stand-in, tapi ini kasusnya jarang banget ya terjadi. Jadi kalau misal di major mereka pakai stand-in, mereka bakal poin di majornya dipotong 40%. Misal pas major mereka juara 1 dapat 500, tapi karena pakai stand-in mereka cuma dapat 300. Gitu. Tapi kayaknya jarang banget kasus ketika mereka udah masuk major kemudian pakai stand-in di event majornya sendiri. Ya, kali ini gue bakal langsung bahas dari web league Wikipedia-nya tentang major di tahun 2021 ini. Nama majornya adalah One Esports Singapore Major tahun 2021. Kemudian penyelenggaranya adalah One Esports sama DPC. Organizernya itu One Esports, PGL sama Singapore Tourism Brand. Kemungkinan karena ini sponsornya tourism mungkin offline karena dari info yang udah ada itu nanti venue-nya ada di Singapore Indoor Stadium. Venue-nya ada di situ. Tapi nggak tahu entah yang bisa lihat itu cuma orang dari Singapura atau dari luar juga bisa lihat. Gue sendiri nggak tahu karena infonya sendiri belum ada sampai harga tiketnya pun belum keluar karena masih sebulan. Terus kemudian major kali ini lumayan beda dari major tahun sebelumnya karena sistemnya mungkin hampir sama kayak TI di terkait jumlah tim yang berpartisipasi ya. Tim yang berpartisipasi itu ada 18 tim. Sebelum gue jelasin cara jalannya major itu gimana, gue bakal jelasin dulu 18 tim ini dari mana aja gitu. Yang pertama, 6 tim pertama itu yang playoff itu didapat dari juara 1 di masing-masing regional league. Jadi di sini baru ada tim Secret, kemudian Fnatic dan VP dari CIS. Fnatic itu dari SEA dan tim Secret dari Europe. Mereka bakal langsung ke playoff tanpa melalui group stage. Jadi yang masuk ke playoff ini itu secara nggak langsung mereka udah masuk 12 besar major gitu. Karena mereka nggak mungkin gugur lebih dari posisi 12. Kemudian 6 tim yang kedua ini adalah juara 2 dari Regional League. Mereka bakal langsung masuk ke group stage dan mereka akan bertanding dengan 2 tim lainnya dari wildcard. Di sini ada 6 tim yang udah fix itu udah Alien sama Navi. Karena Aliens itu di bawah tim Secret dan Navi dan VP ini pertandingannya dimenangin VP. Jadi VP juara 1, Navi juara 2 gitu. Terus kemudian 6 tim terakhir itu dapat dari wildcard.
Wildcard itu sendiri didapat dari 2 tim Eropa, kemudian 2 tim dari China, dan 1 tim masing-masing dari Southeast Asia dan CIS. Kemudian skema jalannya Major sendiri itu yang pertama dilaksanain di Major adalah wildcard. Jadi wildcard ini udah masuk stage Major yang pertama. Jadi ibaratnya kalau dikastain wildcard ini bisa dibilang kasta Major paling bawah gitulah. Jadi mereka bakal bertanding best of 2 dan 2 tim teratas nanti bakal masuk ke group stage menyusul 6 tim lain yang udah lolos gitu. Dan setelah wildcard selesai, group stage dilaksanain. Jadi group stage ini nanti ada 8 tim juga, yang 6 itu dari peringkat 2 dan 2-nya dari wildcard. Kemudian dari group stage ini, nanti 2 tim teratas bakal lolos ke playoff upper bracket, yang nemenin 6 tim pertama tadi. Jadi nanti di playoff upper bracket ada 8, 6 tim itu udah dari juara 1 dan 2 tim lainnya itu dari juara 1 2 group stage. Dan 4 tim lainnya ini nanti bakal lolos ke lower bracket playoff yang peringkat 3 sampai 6. Ini nanti bakal lolos ke lower bracket playoff dan 2 tim terbawah sendiri itu gugur sebagai juara 13-14. Iya, 2 tim yang gugur di group stage ini nanti bakal dihitung sebagai juara 13-14. By the way, untuk juara 9 sampai 18 itu nggak dapat prize pool ya di Major ini. Yang dapat itu cuma 8 besar. Jadi nanti yang gugur di wildcard maupun di group stage itu nggak bakal dapat poin apapun. Termasuk yang di babak pertama lower bracket. Dan untuk selanjutnya playoff. Playoff ini masih sama skemanya kayak pada umumnya. Best of 3 kecuali grand final best of 5. Itu yang peringkat 9 sampai 12 nggak bakal dapat prize pool maupun DPC point. Ya mereka ibaratnya cari pengalaman aja lah di Major gitu. Jadi kemungkinan tim yang paling nasibnya paling apes itu mungkin yang lolos sampai wildcard dan cuma juara 9 sampai 12 gitu. Ibaratnya mereka cuma dapat pengalaman doang gitu, tapi nggak dapat DPC, nggak dapat prize pool. Ya walaupun mereka udah dapat di liga gitu. Itu aja sih kayaknya tentang jalannya Major gitu. Selanjutnya yang bakal gue bahas di sini adalah tentang TI. Di mana TI tahun ini kemungkinan bakal dilaksanain sama kayak tahun-tahun lalu ya. Ini prediksi gue aja sih, jadi bisa aja salah gitu. Kemungkinan nggak bakal beda jauh sama TI tahun lalu, sekitar bulan Agustus September lah. Dan Gaben itu kemarin kan dari rumor maunya di New Zealand, tapi entah jadinya di mana juga nggak tahu gitu ya. Terus tentang pembagian timnya sendiri masih sama kayak tahun sebelumnya. Ada 18 tim yang bakal bertanding. 12 itu direct invite via DPC point. Buat peringkatnya sendiri itu sekarang peringkatnya masih kayak gini. Jadi tim Secret kemudian Fnatic itu udah dapat 500 poin, VP juga udah dapat 500 poin dan peringkat 2-nya juga udah dapat 300 poin. Ini peringkat sekarang. Jadi nanti 12 tim paling atas ini bakal di-invite ke TI. Terus 6 tim lainnya itu nanti bakal ada regional qualifier. Dan info penting untuk tahun ini, nggak ada yang namanya open qualifier. Valve sendiri nulis kenapa nggak ada open qualifier karena mereka pengen menghindari adanya qualification shortcut. Jadi misal ada tim baru yang isinya tim stakan, yang mereka baru keluar dari timnya masing-masing setelah hasil majornya buruk gitu. Misal mereka hasil majornya buruk, terus pemain-pemain yang bagus itu keluar bikin tim baru, mereka nggak bisa ikut kualifikasi TI gitu. Jadi nggak ada kesempatan buat masuk ke TI. Ini juga ya buat menghargai organisasi yang udah lama berdiri gitulah. Jadi tahun ini nggak ada open qualifier. Terus siapa yang masuk regional qualifier? Mereka adalah yang berpartisipasi di season 2 regional league. Gue nggak tahu ya, ini cuma upper division league aja atau sama lowernya juga. Tapi di sini cuma tertulis bahwa setiap tim yang berpartisipasi di season 2 regional league bakal berpartisipasi juga di regional qualifier TI selama mereka nggak ganti lebih dari 2 pemain. Makanya gue tadi kan sempat ngomongin bahwa mereka bisa ganti sekitar 2 pemain maksimal. Tapi ketika mereka lebih dari 2 pemain, mereka nggak ada kesempatan buat kualifikasi ke TI.
ikut Regional Qualifier TI. Jadi mereka punya kesempatan ganti 2 pemain setelah Regional League ini berakhir, misal dirasa performanya kurang bagus gitu. Dan mereka punya kesempatan buat ikut Regional Qualifier TI. Gue nggak tahu ini entah cuma upper atau lowernya, tapi semoga aja sih upper sama lower ya, nggak cuma upper. Karena kasihan juga tim-tim lower gitu, nggak ada kesempatan masuk TI. Thanks sudah lihat video gue. Kalau lu suka dengan video gue silahkan like. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyain silahkan komen. Dan kalau lu merasa video ini bisa berguna bagi orang lain silahkan share video ini. Dan lu juga bisa support gue dengan melalui subscribe channel ini. Sekian dari gue. Selamat berjumpa di konten selanjutnya.